Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Nah teman-teman, barengan sama Iren di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 7 ini sampai kapanpun acara ini selesai ya. Aku bakal nemenin kamu di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dan teman-teman, kita udah bakal ngebahas gimana maksudnya, padahal belum dibahas juga kan ya. Nah yang udah buka link ini pasti udah tahu kita ngebahas apa. Kita ngebahas tentang friend zone ya. Friend zone itu apa? Friend, teman, zona, teman. Zona artinya zona artinya zona. Belepotan. Zone artinya zona. Jadi zona teman. Apa maksudnya zona teman itu? Kita bakal ngebahasnya malam ini. Dan aku sudah mendatangkan kedua narasumber aku yang ahli di bidang friendzonan ini ya. Aku sudah mendatangkan ahlinya. Enggak ya, bukan berarti mereka ini suka friendzone atau korban terus, enggak ya. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka dan aku mau menyapa. Halo. Jawab loh. Buka. Iya, buka. Boleh buka. Dibuka. Aku jawab halo, udah semangat. Oke. Oke, halo, aku sapa lo Kak. Halo. Hai. Hai Kak. Iya, oke. Kok sip? Halo Kak. Hai Kak. Hai, iya. Kak. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, luar biasa Kak. Luar biasa. Oke, nice. Kita bakal ngebahas nih. Boleh kali ya? Aku kan udah kenal ya. Tapi kan teman-teman yang nonton belum kenal nih. Nama sama kesibukannya sekarang apa? Dimulai dari kanan aku. Iya, nama aku Hengki. Sekarang kesibukannya lagi sibuk-sibuk untuk perbaikan skripsi. Sedap, Cie. Jadi masih soal akhir nih Kak ya? Iya, Sedap. Jadi udah selesai sidang? sudah. Udah, oke, nice. Puji Tuhannya udah selesai ya. Makasih ya Kak Hengki sudah meluangkan waktunya Siap. di Iya. Cemilan. Ya, oke. Kak, silakan. Ya, nama aku Adel, mahasiswa semester akhir sama kayak Hengki. Oh iya, sekelas nggak? Beda prodi. kelas. Beda jurusan. Iya. Beda Oh, iya. jurusan. Kalau Kakak apa? Saya jurusan pendidikan agama Kristen. Kalau Kak Adel? Saya pendidikan. Kok pendidikan? Pendidikan teologi. ya, pendidikan teologi. Emang ada Kak? Enggak ada. Jurusan teologi Ya, ya. jurusan teologi Kak. Oh, oke. Jadi kalau teologi jadinya pendeta. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Bisa jadi dosen, bisa jadi di mana aja bisa sebenarnya. Oh, di mana aja bisa ya. Iya. Iya. Kalau Kak Hengki guru ya pasti ya. Iya, Guru agama. guru agama Kristen. Iya. Pasti Kristen. Jangan sampai agama lain kan. Ya, guru lain. agama Kristen kan pendidikan agama Kristen Iya. kan. Iya, oke deh. Terima kasih ya Kak Adel Iya, dan sama-sama. Kak Hengki Sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya. Nah kan kita kan mau ngebahas tentang friend zone ya. Dan menurut kabar burung, katanya kakak berdua ini pakar. Nggak pakar, maksudnya pernah kejebak di dalam friendzone ini. Bener nggak sih? Iya, Iya, pernah. Pernah juga. juga. Dia pelaku Pelaku soalnya. atau Pelaku dan korban. iya, pelaku sama korban. Iya. Kalau Kak Adel? Dua-duanya. Iya, aku juga dua-duanya loh. Kok kita semua? Ya oke, aku mau nanya kan tadi kan aku dijelasin di awal, Iya. friendzone itu pasti yang nonton juga udah pada tahu. Friendzone itu adalah hubungan cowok sama cewek berteman tapi rasa pacar gitu. Iya. Iya kan? Atau ada definisi lain friendzone menurut kakak berdua? Mau bilang pacaran juga bukan pacaran, sahabat baik ya, Heeh. tapi udah gayanya kayak pacaran. Kayak pacaran gitu ya? Iya, Oh, gitu. wah, kalau Kak Hengki? Kalau menurut saya friendzone ya dalam pertemanan mereka di zona mereka berteman tapi ada yang punya perasaan lebih dari teman ke temannya. Oh, baper gitu. Ya. Benar. Sekarang pertanyaannya gini. Setuju nggak sama istilah cowok sama cewek itu nggak bisa sahabatan tanpa ada rasa suka? Enggak setuju. Nggak setuju? Iya. Nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Bisa aja, maksudnya berarti sahabat cowok cewek itu bisa jadi sahabat Bisa. Bisa. tanpa ada perasaan apa-apa loh ya. Iya. Setuju? Setuju.
Maksudnya nggak setuju. Iya, nggak setuju. Maksud aku ngomong apa sih dia? Bukan, maksudnya setujunya tanpa ada perasaan Iya, itu tanpa bisa. perasaan. Oke, tapi nggak setuju kalau ada rasa pacar. Apa sih? Oh, ngomong apa sih? Oke, anyway, ya ngerti kan Kak maksudku? Iya. Oke. Iya gitu. Intinya nggak setuju. Ini nggak setuju kan Kak? Ya jadi bisa aja cowok cewek sahabatan tanpa ada rasa suka satu sama lain. Bisa. Tapi kemungkinannya kecil sih Kak. Kemungkinannya kecil. Iya. Oh iya. Kalau Kak Hengki? Iya, nggak semua sahabat, ya benar-benar sahabat. Kemungkinan besar juga ada yang Baper-baper gitu. baper gitu. sama sahabatnya sendiri. Bener, aku juga gitu sih Kak. Gak ada yang nanya aku sih. Tapi anyway, aku ngomong aja ya di sini. Nah, temen rasa pacar itu maksudnya gimana? Yang kayak ya kita tuh temenan, maksudnya hubungan tanpa status gitu, atau yang mesra-mesra gitu tapi kita temenan, atau kayak gimana maksudnya? Atau tanda-tanda kita lagi di friendzone, ini kita lagi di friendzone nih, atau lagi kejebak dalam friendzone, tandanya apa? Kak Hengki dulu. Apa ya? Apa aja boleh. Ya tanda-tanda yang kita kejebak dalam friendzone. Duh, aku lupa materi. Kok lupa? Ya menurut pengalaman Kakak aja. Kakak dulu pas di friendzone itu Kakak tandanya gimana? Maksudnya saling perhatian kah? Sama Kakak tuh punya sahabat cewek. Punya enggak sahabat cewek? 2,000 years later. Gak ada, Kayoim aja. Enggak, jadi Kayoim ini adalah sahabatnya Kak Hengki, ya kan Kak? Iya. Iya. Sahabat cewek nggak ada sih, cuman teman nggak. Oh, cuman teman. Iya. Tapi rasa pacar. Iya, teman rasa pacar. Atau Saya sih yang rasa kalau dia itu lebih dari teman saya, beliaunya enggak. oh. Nah itu. Oh. Jadi di friendzone dia. Jadi di friendzone lah. Korban-korban. Gitu. Iya, Kakak kasih perhatian lah ya. Iya. Maksudnya perhatian lebih dari Perhatian teman. lebih dari teman, tapi nggak ada Nggak ada. timbal baliknya. Kasian. Ouch. Kasihan Sakit, Kak. banget. Oke. Kalau menurut Kak Adel? Iya. Tanda-tanda. Ciri-cirinya ya Kak. Itu kayak entah itu saya ataupun orang itu dia lebih berinisiatif. Jadi kayak nanya kabar, ngajak jalan. Iya, Terus bener-bener. pokoknya dia yang selalu hubungin kita gitu loh Kak. Gitu. Maksudnya mulai duluan gitu. Mulai duluan gitu. Padahal sebenarnya kita biasa aja. Oh iya gitu. Iya itu tandanya. Jadi untuk kamu yang lagi nonton ya, kalau misalnya ada sahabat kamu atau katanya teman kamu yang suka ngechat kamu duluan, itu mungkin dia lagi punya perasaan sama kamu ya. Jadi coba dicek-cek lagi gitu ya kan. Terus oke, apa alasannya orang bisa kejebak dalam friendzone? Kejebak dalam friendzone bisa saja dia lebih ingin ada kebutuhan emosionalnya itu terpenuhi gitu loh Kak. Gitu. Ya, bener-bener. Ya jadi kayak dia butuh teman untuk kayak curhat, tapi kayak nggak mau terikat gitu loh Kak. Iya benar. Bener kan, ya kayak dia nggak mau terikat, terus kayak ya udah kita jalan bareng, kita happy bareng. Kamu udah tahu aku gimana, kamu gimana, aku udah tahu, kita saling tahu. Tapi kayak ya udah kita hanya sebatas temen aja, nggak ada lebih dari itu gitu. Iya benar. Iya. Kalau Kak Hengki, kenapa kita bisa kejebak friendzone? Ya kenapa kita bisa kejebak friendzone? Ya ada alasannya juga sih. Yang menurut saya sih alasan yang paling tepat itu orang yang teman kita, terus kita yang sudah baper. Nah orang itu nggak siap untuk pacaran atau nggak mau pacaran juga, tapi kitanya udah terlanjur bawa baper sama dia, udah terlanjur bawa perasaan yang jauh sama dia. Oh gitu. Iya, alasan itu maksudnya nggak mau terikat, benar ya, nggak mau terikat, terus kayak nggak mau, belum mau gitu. Terus kayak nggak mau ngerusak persahabatan gitu loh Kak. Iya. Karena kan kita udah sahabatan lama, tibanya dirusak persahabatan kita cuman karena rasa suka, itu nggak worth it sih Kak. Iya. Bener. Yes, betul. Tapi Kakak pernah nggak, misalnya Kak Hengki ya, pernah nggak kayak gitu? Maksudnya nembak sahabat sendiri atau suka sama sahabat sendiri? Temen lah. Teman, gitu. pernah gak? Gimana ceritain dong Kak? Sedih nih Kak. Kok sedih? Gimana? Ini pas kapan? SMA, SMP atau pas kuliah ini? Mohon maaf. Ya
waktunya nggak usah lah Kak ya, cuman ceritanya aja ya. Ya kenapa? Ya, terserah kakak sih kak. Aku nggak maksa kok di sini. Jadi pernah ada teman. Jadi kejebak friendzone itu sering kami kerjanya bareng di satu tempat kerja, semuanya bareng. Jadi ya punya perhatian lebih saja saya sama dia. Sering Kakak chat, suka nih sama dia? Ya, suka, sering chat, sering ingatin semua lah pokoknya. Udah Kayak makan biasa. belum? Nah, betul. Belum makan mati loh. Gitu ya? Gimana? Udah makan jangan lupa minum. Iya. Udah makan belum? Ingatin makan, ingatin mandi, semua lah. Biasa. Mandi juga? Oke. Iya, biasanya sih. Oke. Terus setelah itu ya saya bilang ke dia, ya kalau saya suka sama dia, tapi dianya enggak. Dia maunya kami itu cuma sebatas teman, enggak boleh gitu. lebih. Terus kakak gimana? Sakit hati gitu? Atau terus habis itu nggak temenan lagi atau gimana? Masih temanan. Masih ya pas aku bilang, setelah itu dia bilang kasih waktu. Aku tunggu. Ini maksudnya untuk jawabannya? Iya. Selang beberapa bulan, aku tanya lagi. Dia bilang nggak bisa, kita temenan aja. Ya sudahlah. Kata tukang parkir, mundur. Mundur teratur ya. Bisa nyamun tukang parkir. Oke. Baiklah. Oh gitu. Terus tapi masih temenan sampai sekarang? Masih. Dia udah punya pacar? Dia udah punya pacar. Oh, aduh. Sedih sih kak, aku tadi udah mau nangis. Katanya tadi kan sedih kan ceritanya. Oh gitu. Ya semangat ya kak. Semangat. Kalau Kak Adel pernah nggak? Pernah. Kejebak friendzone gimana? Iya Ceritain. pernah. Waktu itu sih sama teman gereja sih waktu itu. Teman gereja. Jadi kayak dia kontak terus tanya, kenapa kamu nggak masuk ibadah gitu tanya. Terus kan kita jadinya karena dia sering ngasih perhatian kayak udah makan ngapain, terus hobimu apa, semua udah ditanya. Terus kan karena lama kelamaan jadi sering dibuat seperti itu, jadinya kita sendiri dong ada pasti perasaan baper ya kan, ya kan kak maksudnya. Iya benar. Ada perasaan baper, terus jadinya kayak kita mikir, oh dia ini suka sama kita nggak ya gitu. Atau udah mulai tuh kita mulai cari-cari tanda-tanda orang suka kita gitu. Benar. Kan, oh dia sering tatap mata, dia sering ngabarin gitu-gitu kan, pasti kan muncul kan gitu. Iya. Bener kan kak gitu. Nah jadi waktu itu sempat berpikir begitu, ujung-ujungnya jadinya ke PHP. Kadang ada satu titik dia kayak ngasih perhatian banget, kadang ada satu titik dia juga kayak cuek banget. Sebenarnya kita sampai bertanya-tanya, ini sebenarnya dia suka atau enggak sih sebenarnya. Jadi kadang di pola pemikiran kita sendiri pun kadang ya kita berpikir seperti itu gitu maksudnya. Kita berpikir seperti itu, terus dia juga kadang nanya habis nanya tibanya menghilang, nanya datang lagi kayak dia butuh teman, datang dan pergi sesuka ujung-ujungnya kita juga kayak orang ini cuman PHP-in kita, aduh kita ini udah terjebak di friendzone. Jadi kayak ya kalau saya secara pribadi mulai mengerti itu kan nggak, maksudnya sudah ini kayaknya udah nggak bener nih gitu, dia antara beneran suka apa enggak, ya udah mendingan itu nggak usah terlalu dekat dulu gitu, supaya kita bisa tahu dia ini sebenarnya suka apa enggak gitu. Tapi sempat ngomong nggak, misalnya kayak kita ini sebenarnya apa sih hubungan kita? Pernah nih kak. Gimana nih sekode, masih kan biasanya kalau misalnya kita mau cari tahu nih orang ini suka sama kita apa enggak, kan kita biasanya ada kode-kode kan, wanita, kan? That's right. Itu kan misalnya kode-kode. Kita mau berdua aja. Thank you ada di sini. Enggak bercanda. Jadi pendengar dulu. Oke kak, gimana? Kayak kita kode-kode gitu, kayak cerita kayak dia ini cemburu nggak ya kalau kita cerita tentang ini, tentang apa namanya cowok lain gitu. Tapi ternyata biasa aja. Ouch. Itu Kasian. Iya. Sakit. Aduh, sama sih kak. Sedih semua kita ceritanya. Itu kayak biasa aja tuh. Jadi kayak kita mulai mikir sendiri sih. Ini berarti cuma nganggap teman doang. Ya udah mulai mundur pelan-pelan deh. Iya. Gitu.
Aku nggak ditanya, jadi aku cerita aja ya guys. Jadi oke, aku juga dulu gitu, juga pernah gitu sih Kak. Jadi kayak kode-kode gitu kan. Aku nggak tahu nih dia dulu punya pacar apa belum. Kita ceritanya jauh. Aku nggak tahu dia punya pacar apa belum. Terus aku tanya, iya nanti pacarmu marah. Ya biasalah klasik kan kalau mau PDKT sama orang kan gitu. Nggak ada yang marah nih. Klasik banget ya kan Kak. Ya bener. Ya kan ya oke. Terus aku tanya, iya nanti pacar kamu marah. Terus bilang gini. Terus dia balasnya gini. Enggak kok, dia biasa aja. Oh, udah punya pacar. Oke, baiklah. Oke, nah kita masih bakal terus balik lagi. Ini udah ada Camelan di sini. So, untuk kamu juga yang lagi di rumah, Kak, habis ini dimakan loh ya. Dimakan dan diminum ya. Dan untuk kamu yang lagi di rumah, kita nyemil dulu yuk. Dan teman-teman tadi kita udah nyemil ya, yang belum nyemil yuk nyemil dulu minimal atau enggak kalau nggak nyemil makan malam ya. Ini udah malam soalnya udah jam 7 ya. Jadi makan, jangan lupa makan ya. Oke, anyway kita mau lanjut pembahasan kita tentang friend zone ya. Zona pertemanan. Biasanya nih Kak, yang melakukan atau kejebak friend zone ini cowok atau cewek? Kalau aku cewek. Kalau menurut Kakak? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya, Sama. Dua-duanya. Iya, benar-benar. Yang biasa gampang baper deh sekarang. Cowok atau cewek? Dua-duanya. Bilang lagi dua-duanya. Mau bilang cewek juga. Karena memang pada dasarnya cewek kan pakai perasaan tuh. Kak. Memang sering baper. Tapi ada juga kok laki-laki, maksudnya cowok yang sering baper juga. Iya, kayak ceritanya kayak yang kita tadi kan. Saya mau bilang cewek tapi saya sudah tadi. Jadi dong. Jadinya cowok deh. Oh gitu. Iya gitu. Kak. Iya. Tapi kan Kak kalau misalnya aku tanya kayak gitu, kalau misalnya baper itu kan kalau misalnya kita yang dikasih perhatian. Sabar Kak, aku mau nanya. Sebentar ya. Oke. kan biasanya kalau misalnya kita baper karena kita dikasih perhatian. Tapi kalau kita ngasih perhatian kan harusnya dia yang baper kan. Harusnya cewek itu yang baper nggak sih kan kalau di kasus Kakak. Tapi kok sebaliknya Kak? Iya, bisa jadi respon dia yang biasa saja menurut saya luar biasa. Karena kita kemungkinan sudah menaruh harapan yang lebih ke dia, ke orang tersebut gitu Kak. Apalagi kan karena udah temenan kan jadi kayak udah tahu aja jadi. Iya. Iya benar-benar. Aku sih kalau kakak berdua, kalau aku sih nggak bisa suka sama sahabatku sendiri. Misalnya aku sahabatan sama cowok, aku nggak bisa suka. Kalau kakak gimana? Kak Hengki? Bisa sih Kak. Bisa. Tapi sahabat gue cowok semua. Jadi bisa. Jadi gimana? Sama Kak Yoim tadi. Bukan. Kalau berteman terus suka, ya bisa. Atau emang dasarnya udah suka duluan? Enggak. Enggak. Iya. Oke. Kalau misalnya kayak udah temenan lama ini, misalnya teman sekelas aja, pernah ada kakak suka nggak sama teman sekelas? Teman sekelas sih pernah sih Kak. Oh, siapakah dia? Tetet, jangan dong. Oh pernah, tapi nggak jadi. Enggak. Oke. Tadi aku nanya apa sih Kak? Suka sama teman Oh sekelas. iya, suka sama teman sekelas. Oke, kalau Kakak gimana? Suka, setuju nggak? Bukan setuju. Pernah nggak suka sama sahabat sendiri? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Ceritain Kak. Yang tadi. Aduh, iya jadi saya dulu tuh punya sahabat baik. Udah berapa tahun kami sahabatan, mulai dari SMA kelas 1. Terus saya nggak tahu pertama awalnya saya yang di friendzone sebenarnya. Jadi kayak dia nanya, ayo lo kita kesini yuk, ayo ke gedung kesenian yuk. Ya, karena kan gedung kita sanggar, kesenian. ya karena kita kan satu sanggar nih Kak, karena dari dari SMK dulu. Sanggar apa Kak? Sanggar ini teater Kak. Jadi kami sering pentas bareng gitu. Terus sering jadi, pokoknya intinya itu chemistry-nya udah dapet banget sebenarnya. Tapi kayak ya udah biasa aja sebenarnya. Karena memang nggak berpikir untuk jadi pacar gitu. Terus dia kayak kalau misalnya aku jalan ini antara aku sama saya ini bingung. Nggak apa-apa Kak. Saya gue nggak apa-apa. Jadi kayak waktu itu kan disuruh latihan dulu tuh waktu di gedung kesenian.
Terus kalau misalnya aku mau jalan ke mana pun itu dia pasti kayak udah bilang mama belum, udah bilang mama, nanti mama cariin di aku gitu-gitu. Kayak orang ini biasa aja dong kayak gitu-gitu. Jadi Maksudnya kadang perhatian nggak- kecil-kecil iya, gitu. kecil-kecil gitu. Terus kadang dia kan sering panggil adek kan, karena nama di sana kan paling di sana kan sering panggil adek bukan Adel, karena sudah punya adek jadi tambah L jadi Adel. Oke. Oh gitu. Iya, Iya, gitu. KLMN gitu. Punya ada lagi Adem. Mungkin gitu. Apaan sih Iya. jokesku? Cinta. Oke, lanjut Kak. Iya, jadi waktu pas itu dia kayak hal-hal yang sekecil apapun itu kayak dia langsung marahnya itu kayak besar sekali gitu loh Kak. Terus pernah satu kali waktu itu aku nginep di rumah sepupu yang Meila Jadi aku nginep di rumahnya dia, terus aku lupa ngabarin ke mama. Nah, mama ini kan karena tahu aku tuh dekat sama dia, terus kemungkinan Sama dia cowok itu. yang Oh, iya. itu Sebut temanku saja itu yang, namanya si R lah. Joko. Hah? Si R. Si R lah. Iya, karena itu karena mama tahu itu dekat sama dia, kemungkinan mungkin jalan bareng sama ini. Jadi ditelepon Si R terus, ini. tanya adek samamu, enggak mak, dia kan sering panggil mama juga, enggak mak gitu. Terus dicari dong Kak, dicari sampai ampun saya pun garuk kepala kadang waktu pas itu karena kalau ingat itu kadang kok aku kayak dimarah-marahin gitu, kok kamu marah sekali sampai segitunya, biasa aja lah gitu. Ternyata waktu pas sebelum saya berangkat ke Sini. ke sini, jadi kayak dia jujur gitu loh Kak, dia ngaku kalau dia punya perasaan dari waktu kita masih kelas 1 SMA gitu. Ouch. Terus Kak. Seru banget nih guys. Enggak terus. Jadi waktu itu dia ngaku kalau dia udah punya perasaan lama. Terus dia bilang gini, aku tahu kamu juga suka, tapi kamu belum sadar perasaanmu, dia bilang kayak gitu. Ih, malu kali aku cerita. Jangan malu. Terus Kak, Iya gitu. Terus ya pokoknya yang aku ingat itu sih bodoh sekali jawabanku sih Kak. Karena aku Kayak cuma nyesel ya sekarang. kayak jawabnya cuman aku pengen kuliah aja. Kayak gitu kan gak nyambung banget kan Kak. Oh iya ya. Antara speechless sama kayak ini orang apa sih gitu. Nah tapi waktu pas mau berangkat ke sini dia kan kerja atau Kak, dia kerja terus dia nggak bisa ngantar ke bandara. Jadi kayak apalagi kan waktu awal-awal tahun pertama masuk di tempat kuliah itu kan nggak bisa pegang HP nih Kak. Jadi nggak ada kabar sama sekali, apalagi masih tingkat 1, maksudnya masih semester awal itu. Kita belum keluar tuh kayak harus ada kakak tingkat, terus harus 2 minggu sekali, harus ke warnet. Sebelum Covid ya Kak? Sebelum Covid. Oke, lanjut. Nah, waktu itu jadi 6 bulan Kak, nggak ada kabar kami, nggak ada kabar. Tibanya dia sudah punya pacar. Sakit tuh Kak ya? Iya, dan di situ mulai kayak saya mulai sadar, kayak iya kok ternyata aku suka sama dia ternyata gitu. Dan penyesalan lama sih, selalu datang di akhir. Oke. Dan itu lama sih Kak proses move on-nya. Untuk move on, ya. Ya, sekitaran 4 tahun hampir 5 tahunan. Tapi setelah dia udah punya pacar langsung nggak kontakan lagi? Maksudnya nggak? Dia yang masih terus kontak, tapi kadang kan maksudnya untuk ngembaliin ke kayak sahabat gitu itu udah kayak nggak bisa. Makanya kalau misalnya kita itu udah temenan baik, tipenya kita udah punya perasaan itu udah nggak bisa lagi disebut teman sih ataupun sahabat. Karena itu sudah rusak sih persahabatan kita. Apalagi kalau misalnya saya tuh pengen ngehubungin gitu loh Kak, nanya sekedar oke lah, nanya kabar, kamu udah punya pacar, saya juga sudah punya gitu, jadi kita sama-sama ya udah temenan aja gitu. Tapi ternyata beda feel-nya gitu loh Kak, beda feel-nya. Jadi dia sama pacarnya kadang pacarnya kok kamu ngubungin dia sih, kok sampai pernah dia datang ke sini loh Kak, masih ke tempat kuliah. Waktu itu masih tingkat 1 dia pernah datang, terus ternyata dia sama ceweknya? Enggak, dia bohong sama pacarnya Kak. Dia bohong sama pacarnya terus dia datang ke sini gitu. Terus waktu itu karena berhubung nama Adel ada 2 di asrama, jadi mereka bilang ada lagi praktek 1 tahun, padahal sebenarnya waktu itu lagi outing. Jadi langsung balik. Padahal sebenarnya cuma dekat sih Kak dari. Jadi nggak ketemu Kak? Nggak ketemu, padahal Kak jaraknya kita tuh cuma 3 jam perjalanan, dia ada di Surabaya dan aku ada di Batu. Jadi ya sedih sih Kak sebenarnya. Jadi kayak terhalang dengan dengan pacarnya. Terus saya juga dengan pacar, saya dengan pacar saya juga kayak udah nggak bisa lagi gitu. Jadi kadang sedih sih, kayak kita ngambil keputusan yang menurutku itu kayak kita gegabah gitu. 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 Sedih banget. Iya
Iya jadi gitu Kak. Jadi kayak sampai satu titik aku pernah kayak apa ya, kok aku bisa sebodoh itu kayak aduh kok bodoh sekali waktu pas dia bilang seperti itu, kayak aku pengen kuliah belum itu. Padahal dia bilang ya udah jalanin aja, kayak di satu sisi kan saya belum sadar gitu, tapi nanti penyesalannya waktu pas sudah di belakang gitu Kak. Penyesalan selalu datang di belakang. Oke. Ya kita ngobrol berdua aja ya guys. Enggak. Aku juga punya cerita Kak. Iya. Pengen banget diceritain ah. Ceritain Kak. Gimana? Ya, ceritanya sama sih. Hah? Ya udah oke. Jadi pelakunya. Ini kan jadi pelakunya nih tadi. Sama juga. Gimana Kak? Gimana? Ceritain dong. Tadi si R, Kakak L. Oh oke. Siapapun R dan L di luar sana. Enggak. Kak, gimana? Panggilannya sih. Ya, jadi itu setelah sudah masuk di sini. Jadi kan kami kan ada pelayanan weekend Kak. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Covid. Jadi ada pelayanan weekend. Nah, kebetulan kami itu ditempatkan di satu tempat pelayanan di sekolah tapi terus semua langsung bertanya-tanya siapakah L siapa? itu? Iya aku tahu. Terus Kak. Jadi iya, aku tahu. Iya aku juga tahu siapa. Udah tahu siapa ya? Oke, Jadi habis ini. setiap kali kami pergi pelayanan itu pasti cuma berdua karena cuma kami dua ditempatkan di tempat pelayanan itu dan nggak boleh ada yang ikut kalau nggak izin. Kak masih ada di sini? Oh iya. Nah, jadi ceritanya kami pergi pelayanan itu dari sini naik angkot itu gantinya 2 kali. Nah, habis lah. Naik angkut gantinya 2 kali. Nah, jadi setiap kali pergi, ya saya sih anggap dia itu adik dan teman pelayanan saya, nggak lebih Kakak dari itu. adean Nah, ini biasa loh. Iya, Lanjut Kak. Terus Kak. Kok emosi aku. jadi pergi setiap kali kalau nyebrang jalan itu dia itu takut. Pokoknya nggak ada mobil juga takut dia. Jadi nggak nyebrang dia. Jadi harus saya pegang dulu, gandeng dulu jalan. Aku juga jadi mau digandeng. Oke. Terus Kak. Selama kurang lebih itu 1 tahun kami pelayanannya bareng. Jadi 1 semester dia sama saya di tempat pelayanan itu. Semester depannya masih juga. Tapi di tempat yang lain. Sama di sekolah yang sama. Nah, jadi setiap hari pelayanannya gitu, weekend seminggu sekali. Nah, setelah itu sudah selesai dari situ. Jadi hubungan kami itu ya sebatas kami. ya teman tuh Kak. Iya, Teman aku enggak pelayanan. Jadi ya memang saya sudah anggap dia itu adik karena sudah setahun lah kami jalan walaupun cuma seminggu sekali. Nah, setelah itu tiba-tiba 52 kali dong. Oke, lanjut. tiba-tiba suatu kali dia chat saya Kak. Terus, sabar, Kakak ini enggak ada perasaan apa-apa nih. Cuman literally nganggap adik. Iya. Oke. Terus Nah, setelah itu dia chat saya, baru dia bilang, "Kak, ada yang suka sama saya." Terus saya bilang, "Ya sudah, nggak apa-apa tuh, nggak apa deh. Kalau ada yang suka ya baiklah." terus Setelah itu dia bilang, "Kakak nggak apa-apa." Lah, saya cuman nggak apa-apa. Terus? Saya bilang nggak apa-apa. Habis sudah setelah cerita Kakak itu, benar-benar nggak ada rasa. enggak. Oke. Iya Kak, Dan nggak nggak ada apa-apa. feeling saya ke situ. Nah, setelah dia tanya, dia tanya-tanya, baru di saat dia terakhirnya dia tanya, "Kakak nggak suka sama saya?" Itu diam dulu saya Kak, diam belum saya jawab. Terus Agak lama baru saya balas, "Enggak dek, saya cuma anggap kamu adik saja." Udah, setelah itu memang nggak ada apa-apa dan memang saya anggap dia adik saja, cuman bentuk perhatian saya ke dia lebih dan mungkin dari situ Dia dia nganggapnya, lebih juga dari teman. Wah, terus sekarang enggak kok, maksudnya masih temenan, masih kontak-kontakan atau? Masih temanan, kontak sih jarang sih Kak. Bahkan Jadi, hampir nggak pernah. Jadi Kakak nolak dia. Ya itulah ya, friendzone lah ya. Entah kita yang lakuin atau kadang orang kita ya kejebak dalam friendzone itu. Mungkin dia terjebak dalam friendzone. Tadi sebelumnya aku lupa mau cerita ini. Aku tuh nggak bisa sama sahabat sendiri, nggak bisa suka. Kenapa Kak? Kayak aneh aja gitu. Mesti kan biasanya kan ada sahabat jadi cinta, kan ada lagunya tuh ya. Tadi diputar di radio. Oke, radio mana ini ya? Oke, iya. Tapi aku nggak bisa. Kakak bisa? Maksudnya kalau misalnya sahabatan, udah sahabat nih, sahabat banget Kak, istilah cerita A sampai Z ke dia, terus tiba-tiba dia nyatain perasaan. Bisa? Maksudnya terima gitu. Gak ada yang mau jawab nih, oke.
Mikir dulu. Kak Adel 50-50 Kak. 50-50. Iya, bisa enggak, bisa iya. Bisa ya. Oke. Iya, karena kan tergantung pengalaman kita juga kan dengan orang yang berbeda juga. Kalau misalnya kita punya perasaan kan pasti ya udahlah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya perasaan apa-apa terus dia nyatain ya pasti kan kita juga apa sih? Iya benar-benar. Kalau Kak Hengki Ya sama sih. Bisa iya, bisa enggak. Kalau kita punya, ya yang dibilang Adel sih, kalau kita punya perasaan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya perasaan ke dia, apalagi kita udah anggap dia memang sahabat, benar-benar sahabat, nggak lebih, ya udah. Iya, aku sekarang cerita ya Kak. Iya. Oke. Cerita terus lah. Jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget, maksudnya udah tau lah istilahnya luar dalam. Nah terus habis itu udah sahabat deket banget, cowok nih Kak, sahabat deket banget. Terus tiba-tiba dia nyatain perasaannya, terus aku kayak aneh gak sih, kayak apa sih, aku bilang gitu, apaan sih kok pakai suka-suka sih, langsung aneh gitu. Aku kayak nggak bisa banget. Terus sudah kan dia nunggu, aku kan bilang nggak bisa. Terus itu dia nunggu, pas aku juga lagi suka cowok lain kan, jadi ya udah aku alasannya aku lagi suka sama dia ini gitu. Terus dia nunggu nih, terus begitu aku udah nggak sama cowok ini lagi, terus dia nyatain lagi, terus aku kayak nggak bisa. Sampai satu titik kita dua udah jauh, terus dia nanya ke aku kan, terus aku kayak aku coba gitu kan. Biasanya gimana sih Kak, kalau kita suka sama orang tuh ada getaran gitu gak sih? Flowering gitu ya Kak. Yang kayak kalau misalnya di chat dulu tuh kayak aku di chat kayak gitu loh. Kan biasa gitu kan, ada getaran-getaran yang kayak wah gitu kan. Terus aku coba dong, maksudnya kan ya berusaha lah gitu kan. Dulu udah berapa kali juga kan. Terus udah aku coba, nggak ada getaran itu, kayak kita tuh temenan baik loh, kenapa sih masih pakai perasaan kayak gitu. Sih udah akhirnya ya udah, akhirnya nggak bisa. Jadi aku nggak bisa sama sahabat sendiri. Jadi mending kalau misalnya mau jadi pacar aku Jangan jadi sahabatku. jangan jadi sahabat aku. Ya siapapun yang nonton ya, kalau mau ya, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita nggak kejebak friendzone? Nggak kejebak friendzone, menghindar mendingan Kak. Jadi kayak kita jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Jadi kayak tengah-tengah aja. Kayak kalau dia ngajak ya udah, tapi jangan sering-sering gitu loh Kak. Intinya kan kalau terlalu sering kan dapat chemistry-nya tuh, ujungnya baper. Jadi mendingan lebih ke jaga jarak aja, jaga jarak. Terus apa lagi ya? Apa aja boleh. Kayak Hengki. Ya kalau dari saya sih kurangi memberi perhatian kepada teman, apalagi perhatian yang kita kasih terus dianggap lebih dari perhatian yang kita kasih lebih dari teman. Nah itu yang harus kita kurangi. Iya kurangin, tapi bukan sama sekali nggak langsung cuek, Jangan. yang langsung kayak lo sapa gitu. Nggak gitu ya, mengurangi perhatian, benar. Iya. Terus juga Kak, mendingan temannya ditambah gitu loh Kak. Maksudnya bukan cuman dia aja gitu. Jadi kayak kita nambah circle pertemanan kita. Kita mulai temenan sama ini atau temenan sama siapa aja gitu, supaya nggak terjebak dalam friendzone ini. Iya benar. Ada tambahan lagi Kak? Itu aja sih Kak. Kalau dari saya. Oke. Pertanyaan terakhir, pacar atau sahabat? Cing. Kalau aku sahabat. Kalau kakak tanya dong alasannya Iya, kenapa? alasannya kenapa Kak? Iya. Kok aku nungguin gitu ya ditanya? Nggak deh, nanti aja. Kalau kakak Pacar. kenapa? Tadi aku jawabnya apa sih? Sahabat. Sahabat. Salah. Ya udah oke, lanjut. Kakak kenapa pacar Kak? Nggak tahu sih Kak. Iya, nggak, itu alasannya nggak tahu kenapa. Pokoknya pacar aja. Ya kalau udah kumpul sama teman, sama sahabat, ya tiba-tiba kalau udah ngilang palingan like chat pacar. Ya itu aja. Iya, karena Karena udah bucin nggak. Jadi kakak mengakui bucin. Harusnya minggu lalu nih ya. Nah, jangan dong. Masih ilegal di sini. Harusnya jadi minggu lalu ya narasumber bucin kan. Enggak. Tapi benar kakak bucin emang. bucin banget Kak, seriusan.
Bucin parah. Bucin ya. Maaf. Iya. Jadi pacar lah ya. Iya. Kalau Kak Ado, sahabat Pacar, atau Kak. pacar? Pacar. Kenapa? Ya Bucin juga Kak. Semua bucin di sini. Harusnya minggu Enggak, lalu ini. maksudnya- Gimana Kak? enggak. Kenapa pilih pacar? Ya. Iya. Kenapa pilih pacar? Siapa? Ini pacar aku lah, hello. Iya, karena kan realitanya Kak, kalau kita bilang kita pilih sahabat, tibanya sudah kayak dapat pacar, ujung-ujungnya tetap kita utamain pacar. Pacar. Nanti sakit-sakitnya baru Baru cari kembali. sahabat. Baru cari sahabat, Bener ya kan? emang bener-bener. Jadi pasti sebagian orang tuh pilih pacar Kak, yang paling utama. Sahabat tuh kayak nomor 2. Nanti kalau udah sakit-sakit baru cari sahabat. Iya bener. Iya kan, Pas maksudnya- udah ditinggalin pacar langsung cari sahabat Iya, gitu. maksudnya realitanya gitu. Iya. Kak tanya aku dong, tanya aku. Ya kalau kakak, Oh iya. Tadi aku jawabnya sahabat ya. Iya. sahabat. Maksudnya tadi aku mau bilang pacar. Iya jadi pacar lah ya. Sahabat juga sih. Tapi karena sekarang gak ada pacar, sahabat aja deh. Oke, anyway, aku jawabannya aku pilih pacar. Belepotan ya, kayak Enggak, aku sih pilihnya pacar gitu. Karena sahabat gak akan meninggalkan walaupun kita udah punya pacar. Yes. Ya, setuju guys. Setuju. Ya. Bukan pantun. Iya gitu. Iya, kesimpulannya di hari ini adalah kalau misalnya kamu sekarang lagi kejebak yang namanya friend zone, misalnya jadi korbannya gitu ya, coba deh kamu ngelakuin hal-hal yang tadi tadi kita udah omongin ya, dengan kurangin perhatian, terus juga coba deh tambahin circle pertemanan kamu gitu, jangan dia semua gitu. Kadang soalnya kalau misalnya kita udah kejebak friendzone, si orang ini yang kita ceritain lah semuanya permasalahan, lebih dari kita ceritain itu ke pacar, ya kan, dan terus dia langsung kayak ngerasa spesial gitu kan, dia kan kayak aku diceritain semuanya sama dia, kayak gitu kan. Jadi coba deh kamu ngelakuin hal-hal gitu yang maksudnya beri perhatian lebih, itu coba dikurangin. Terus juga tambahin circle pertemanan kamu. Terus coba dia juga rada ngejauh. Maksudnya dia nyariin kamu gak nih, dia punya perasaan gak nih sama kamu kayak gitu. Jadi maksudnya coba ngejauh gitu ya. Terus juga jangan gampang baper. Atau salah ngertiin perilaku Perhatian. seseorang, Iya. perhatian seseorang, benar. Jadi ya jangan gampang baper gitu. Tapi kalau misalnya kamu jadi pelaku friend zone ya, yang kayak tadi itu, coba deh kamu pastiin perasaan kamu dulu gitu kan. Maksudnya jelas gitu. Kalau misalnya kayak Kak Hengki, aku nganggap dia adik, ya sudah adik, aku memperlakukan dia seperti adik gitu, bukan seperti lawan jenis pada umumnya. Lawan jenis. Maksudnya seperti pada cewek lain gitu kalau dalam kasusnya lawan jenis. Ya oke. Jadi pastiin perasaan kamu, terus jangan gantungin, jangan PHP. Iya, Ya kan jangan di Kak. PHP, ya. PHP itu aduh, pemberi harapan pasti itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan. Asik. Asik deh. Ya kan. Nah, kalau misalnya mau jadi teman, mau jadi sahabat, itu make sure of it gitu ya. Make it sure. Kan bahasa Inggrisnya gitu ya, pokoknya itulah. Jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi pacar emang ada pengen tujuannya mau jadi pacar, iya nyatakan gitu, nyatakan pada semua orang, maksudnya sama pasangan aja gitu, sama yang mau diituin kan, ngerti kan Kak maksudnya? Iya, jangan ke semua orang dong. Jangan semua orang, iya jangan semua orang, jangan pengertian ya, jangan ke semua orang ya, supaya dua-duanya enak gitu kan, maksudnya jelas juga ini sebenarnya maunya apa sih kamu, kamu tuh kasih perhatian sama aku tapi kita kok temenan aja. Butuh kepastian ya. Butuh kepastian gitu kan. Soalnya banyak nih sekarang kan hubungan tanpa status. Aku tuh pernah nonton di TikTok. Cerita lagi. Cerita terus ya. Nonton di TikTok gitu kan. Jadi cewek ini yang udah yang kayak nyender-nyender gitu. Yang kayak udah yang kayak bener-bener kayak orang pacaran gitu. Tapi si cowok ini yang sampai galau yang kayak ini sebenarnya dia nganggep aku apa sih kayak gitu loh. Ya ampun tuh kayak sedih banget. Ya oke. Anyway, jadi aku punya ayat firman Tuhan nih dari 2 Korintus 6 ayat 14. Aku bacain ya Kak. Iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ya itu, kalau misalnya punya pacar, itu kita harus cari yang seimbang, yang sepadan gitu ya. Visi misinya jelas. Kayak sekolah ya Kak. Enggak, memang harus, maksudnya jelas ini misalnya kita pacaran, itu mau kemana nih arahnya gitu kan, mesti jelas. Tujuan gitu. kita mau pacaran itu apa gitu.
Begitu juga dengan pertemanan kamu harus jelas, jangan mau di friendzone guys. Ya kan? ya, ya gitu harus jelas gitu kan. Kalau emang suka ya langsung. Kalau Ya. enggak bilang enggak. Kalau enggak benar. Kalau mau ya mau. Iya gitu, jangan setengah-setengah, nggak enak. Hati itu digantung, ya kan Kak? Iya, gak enak Kak. Iya, jadi ya kalau iya kalau enggak Iya, gitu. kalau Dan iya. harus jelas nih tujuannya mau kemana, Kemana. ya kan? Hubungan apapun hubungan itu, gitu ya kan? Yang penting pastinya harus memuliakan Tuhan. Apapun hubungannya, memuliakan Tuhan tujuannya. Iyain aja kan, bener kan Kak? Iya, oke. Setuju. Oke, nice. Oke deh, aduh teman-teman, terima kasih loh ya Kak Hengki dan Kak Adel. Aku bilang Kak Adel tadi kesini. Kak Hengki dan Kak Adel udah meluangkan waktunya. Semangat dalam proses perbaikan skripsinya. Iya. Dan juga iya, semangat kan, belum selesai. Oke, kita akan menutup acara kita. Aku boleh minta Kak Adel berdoa. Iya, berdoa Kak untuk pembahasan kita dan juga untuk teman-teman yang nonton supaya diberkati dan bisa diberkati dan bisa melakukan yang tadi gitu, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Iya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati setiap hari kami. Itu semua bukti nyata penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Pembahasan pada malam hari ini membuat kami semakin bertanggung jawab dengan hidup kami dan tidak bermain-main dengan hidup kami sebagai seorang anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus menolong kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat agar dapat menjalani setiap hidup kami dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga dapat bertanggung jawab dengan perasaan kami, dan apapun yang kami lakukan itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu terus tolong kami Tuhan, mampukan kami, karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpuji namamu, di dalam kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh teman-teman, aduh kita sudah sampai di penghujung acara Cemilan ini. Dan untuk teman-teman ya, ini sekarang udah hampir 2 juta nih ya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jadi tetap memberlakukan protokol kesehatan ya guys. Memberlakukan 5M, memakai masker, Mencuci tangan. Apa Kak? Tadi kan udah latihan kita. Udah latihan tadi. Ulang ya. Mencuci tangan. Memakai masker, mencuci tangan. Menjaga jarak. Betul. Iya, apa Kak? Ulang lagi ya. Oke, ulang lagi ya. Lagi 2 lagi apa? Nanti Itu udah last tuh. menjauhi kerumunan. Ini ceritanya harusnya kita nggak gini loh ya. Oke. Udah Kak, ngerti kan? Udah. Oke, iya. Jadi tetap ya teman-teman memberlakukan 5M, memakai masker, Menjaga jarak. Cuci tangan, menghindari kerumunan, Dan apa tadi? mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. mobilitas. Iya. Oke. Ulang lagi nggak nih guys? Ulang aja, oke. Jadi kita ini yang ketiga kali. Cuman ini doang. Kita harus tetap memberlakukan 5M ya guys, memakai masker. Apa? Jaga jarak dong Bu. Iya. Oh iya benar. Aduh. Ini lama-lama kru aku yang jawab nih. Oke. Iya. Ulang lagi. Udah tahu kan Kak? Ya. Oke. Apa? Aduh enggak fokus. Iya, oke. Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak. menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. Yes, udah 5 aja Kak. Oke. Mengurangi mobilitas ya guys. Jadi tetap melakukan 5M. Kalau nggak penting-penting banget di rumah aja ya nonton cemilan. Oke. Oke deh kalau gitu aku Iren. Adel. Hengki. Pamit dari layar kamu sampai ketemu minggu depan. Dadah. God bless you. Tuhan kau berikan cinta
pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku, bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku, bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya.